Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel Mojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan TV, bukan kedatangan, mendatangi TV merek, kalau boxnya merek Polytron, tetapi TV ini sudah pernah ganti mesin. Oke teman-teman, kita lihat aja ciri-ciri kerusakannya seperti apa agar kita bisa menganalisa untuk kerusakannya. Saya akan colok dulu. Untuk lampu indikatornya pun nyala teman-teman nih, tuh. Ntar menyala tetapi kedip seperti manusia, sama. Kalau dia cacingan dia kedip-kedip. Jadi tipe ini penyakit cacingan alias kurang darah. Kita langsung aja teman-teman untuk dibongkar tanpa basa-basi karena waktu udah malam ini. Oke teman-teman, setelah saya buka covernya seperti ini, bener udah ganti mesin ini TV. Untuk pencahayaannya sedikit gelap karena ini nyervis saya keluar nih, call job keluar, jadi malam, udah cukup malam ini. Ntar saya rapin dulu untuk membalik mesin TV-nya teman-teman. Oke teman-teman, nih seperti ini penampakan mesinnya setelah dibalik. Dan jangan lupa tuh kopi, mantap teman-teman. Dulu kita tawarin kopi. Kita akan mengecek untuk B plusnya, apakah B plusnya normal. Saya yakin B plusnya drop ini karena tadi seperti manusia, kalau kayak manusia seperti cacingan. Jadi B plus itu normalnya 110 sampai 115, sama pada kayak seperti tekanan darah manusia, ada 110 atau 120 paling banyak tuh, paling tinggi. Kurang darah juga manusia bisa celeng, dan juga apabila berlebihan darah sama paleng, begitu juga pada TV. Kalau kurang darah dia agak paleng. Oke, saya posisiin dulu untuk lampunya biar kelihatan. Seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman yang baru bongkar TV misalnya nggak tahu perut hitamnya, kita taruh di lubang antena saja nih, bisa juga di ground tabung bisa. Kita akan ukur B plusnya dulu teman-teman. Mana deh colokannya? Saya akan colok untuk tegangan B plusnya. Dan B plus itu teman-teman, apabila teman-teman belum tahu B plus itu di mana, ini khusus di TV Cina teman-teman. TV Cina kebanyakannya seperti ini. Jadi keluaran dari trafo switching ini ada 4 dioda. Dioda yang pertama kita urut, dia melewati elko 160 volt, ditandai di elko 160 volt, itu jalur B plus teman-teman. Jadi di dioda pertama ini dia menuju ke kaki playback dan ditandai di jalurnya ada elko 160 volt. Untuk di TV Cina dia memakai 2 di paralel 47 mikro. Jadi di dioda pertama ini untuk tegangan B plus teman-teman, saya besarkan. Maaf kalau agak ngeblur. Oh parah nih di dioda pertama teman-teman tuh. Ini untuk B plus, kameranya kebagusan. Saya akan colok dulu. Kita cek untuk tegangan B plusnya. Nah, di sini B plus terukur tuh naik turun tuh 55, 47, 60. Maka dari itu tadi lampu indikator kedip-kedip dia mengikuti irama B plus teman-teman. Jadi tegangan B plusnya cacingan. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, yang pertama teman-teman,
Untuk kalau tipe keadaan seperti ini B plus naik turun, langkah awal kita akan memutus beban B plus dulu. Apa itu memutus beban B plus? Jadi dari dioda yang pertama ini ada elko, dia juga ada resistor, ada sebuah resistor teman-teman yang menuju ke kaki playback. Jadi resistor ini bersifatnya dia itu sebagai pius. Jadi cuma 0, berapa. Nanti kita copot aja untuk R-nya yang menuju ke kaki playback. Nah, nanti kita cek lagi setelah kita copot beban B plusnya, apakah B plus masih ngedrop. Apabila masih drop, berarti kerusakan pada rangkaian power supply ini teman-teman. Apabila kita buka masih drop, berarti kerusakan ada di rangkaian power supply. Dan apabila ketika beban B plusnya dibuka, namun B plusnya normal menjadi 110, berarti kerusakan kita berfokus kepada bagian horizontal dan sekitarnya. Begitu juga kepada playbacknya teman-teman, bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita buka dulu untuk beban B plusnya. Oke teman-teman, untuk beban B plus udah saya copot nih RPUs-nya. Teman-teman terserah bisa memakai, bisa lewat RPUs ini kita copot, bisa juga kaki kolektor horizontal kita lepas juga bisa. Itu sama seperti membuka beban B plus teman-teman. Terserah teman-teman memakai yang mana. Saya membuka RPUs saja biar nggak ribet. Nah ketika ini saya akan colok lagi, kita akan colok apakah B plusnya masih drop. Oke, kita cek untuk B plusnya terukur berapa. Dan B plus masih terukur 53 volt. Ini maaf teman-teman. Nih B plus masih tuh kelihatan ya, ada 47 masih turun naik. Ini drop teman-teman B plusnya. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika beban B plus seperti yang saya bilang tadi, beban B plusnya udah kita copot, namun tegangan B plusnya masih drop. Ini masih ada, ini kerusakan mutlak di bagian power supply teman-teman. Jadi di power supply-nya enggak mengeluarkan tegangan yang semestinya. Jadi kita akan yang pertama langkah awalnya nih ketika masih drop, ketika beban B plus kita lepas, kita cek untuk elko teman-teman. Bisa dari elko, bisa juga dari trim pot teman-teman. Yang 202 biasanya kalau tipe Cina dia memakai 202. Trim potnya udah rada gatel jadi dia memuai teman-teman. Kita akan cek dulu untuk elko-nya menggunakan ESR. Jadi kita ini tukang servis bukan dukun yang asal tebak. Nih ESR-nya Babak Servis. Udah teruji keakuratannya. Untuk teman-teman sesama pecinta elektronik, apabila teman-teman berminat silahkan aja komen di kolom komentar saya, bisa juga langsung ke channelnya Babak Servis. Kita akan kalibrasi dulu sampai di 0. Kita cek elko nya dulu teman-teman, elko 160 volt nya. Kita kalibrasi sampai di 0. Bentar. Oke, udah sampai di 0. Kita cek di sini ada 2 elko. Di sini 1. Oke, bagus. Oke, elko-nya masih bagus. Berarti kita berfokus ke terhadap trim pot teman-teman. Trim potnya kita ganti. Kalau ada R1 kilo, ganti pakai R1 kilo aja karena dia lebih awet daripada PR yang 202 itu gampang dia memuainya. Ntar saya cari dulu untuk ininya apa.
Oke teman-teman, nih saya sudah mendapatkan untuk resistornya. Saya akan mengganti resistor 1 kilo. PR-nya kita ganti pakai R 1 kilo aja karena lebih awet ini daripada PR. Akan aja dulu, nanti saya rapiin kalau TV udah hidup. Saya pasang dulu di belakang. Jadi di kaki PR ini ada 3 kaki, yang duanya jadi satu, yang satu misah. Kita pasangnya yang misah teman-teman, yang satu dan yang beda jalur intinya, jangan yang satu jalur. Ini saya pasang di luar dulu, nanti saya akan rapiin. Oke teman-teman, sudah selesai pemasangannya. Jangan lupa kita bersihin lagi agar tidak ada noda-noda yang nempel. Kita akan cek lagi untuk B plus teman-teman. Jangan lupa ngerokok dulu. Kita akan colok, cek B plusnya apakah udah mau normal. 38. Oke, ini tinggi sekali teman-teman, ada 137. Kita akan cek dulu di bagian umpan balik teman-teman, bentar, karena B plusnya sangat ketinggian. Biasanya kalau dipakein 1 kilo dia manteng, namun ini ketinggian. Kita akan cek untuk resistor untuk bagian umpan baliknya. Dan benar saja nih ada sebuah resistor. Saya akan buka dulu dengan ukuran berapa. Kayaknya putus di bagian umpan balik. Ini teman-teman air yang kita cabut di bagian umpan balik. Tadi saya ukur di papan sirkuit tidak terhitung nilai. Tuh benar putus. Airnya putus teman-teman. Kita akan ganti dulu airnya. Ini yang menyebabkan B plusnya tadi sampai 137. Ini airnya dengan ukuran, bentar saya akan lihat dulu. Oke teman-teman, dengan ukuran 150 kilo ini tidak menampakkan nilai sama sekali, yaitu dengan warna coklat hijau kuning. Saya akan cari penggantinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, nih saya sudah mendapatkan untuk penggantinya. Maaf nggak bisa diperlihatkan, kita ukur aja di sini. Ini nyabut teman-teman, nyabut di mesin. Untung bawa mesin, kalau nggak bawa mesin bisa ketunda besok ini kerjaan. Ini kita ukur, dia 150 kilo, terukur 150,8 kilo ohm. Ini bagus teman-teman, langsung kita tancap aja. Oke teman-teman, sudah selesai pemasangan R 150 kilo di bagian umpan balik. Kita akan tes lagi apakah B plusnya sudah mau normal. Kita akan colok lagi. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan B plusnya sudah normal. Oke, kita cek B plusnya. Oke, B plus masih 138, masih 138.
Oke teman-teman, setelah pergantian di bagian R150 kilo dan R100 kilo, begitu juga di transistor 1815. Jadi ini kerusakan di bagian umpan balik rangkaian XMPS-nya. Untuk trim pot, ini trim pot sebenarnya enggak rusak, jadi ini sudah saya ganti R1 kilo. Tadi masih endut-endutan tegangannya, maka dari itu saya cek untuk resistornya yang 150K itu putus, enggak ada nilai sama sekali, dan yang 100K itu melar, dia 121K. Ini udah saya ganti R-nya, dan juga 858 tadi setelah pergantian 2R ini masih turun naik. Nah, setelah pergantian 1815 ini yang di dekat PR, jalur PR ini masih jalur umpan balik. Kita jajal dulu teman-teman, apakah udah normal untuk B plusnya. Mana colokannya teman-teman? Oke, saya colok dulu, cek B plusnya. Oke, untuk B plus tuh udah 113. Ini manteng, nggak uyok lagi. Lalu kita cabut, kita sambung untuk bagian yang tadi beban B plus, yang R fuse-nya kita sambung yang menuju ke playback teman-teman. Kita colok. Kita cek lagi B plusnya. Oke, B plus masih, apakah sampai ke kaki kolektor? Sampai. Ini belum start, kita shortkan dulu. Mana dia bagian ininya? Bagian tombol. Oke. Dan ada suara germericik hujan seperti TV Star. Nih kita cek di kaki kolektor, apakah dia terbaca 113 apa ngedredeg. Udah, dan ngedredeg. Kita cek gambarnya teman-teman sama-sama. Saya cek dulu gambarnya. Oke teman-teman, dan TV pun sudah hidup kembali, dan ini ada agak bergaris. Ini kerusakan masih di elko vertikal. Jadi nanti saya akan rapikan. Untuk video cukup sampai di sini. Kerusakan TV ini cukup menguras kepala, kudu sabar. Jadi ada beberapa resistor di bagian umpan balik, R150 kilo dan 100K, dan juga 1815-nya transistor bagian umpan balik yang dekat PR. Oke teman-teman yang baru menemukan channel Bojong Elektro, jangan lupa didukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.